Halo, perkenalkan nama saya Irasa Pradani Mayang Yasina. Saya biasa dipanggil Mayang. NIM saya 23010121120043. Saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Rati Pradipta Listia Wismaya dengan NIM 230101211200037 dari kelompok 6 Statistika kelas A. Perkenalkan, saya Faisal Radiansyah dengan NIM 23010121200054 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Afif Aldi dengan NIM 23010121120040 dari kelas peternakan A, kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Tegar Setiatmaja dari kelompok 6 Statistika. NIM saya 23010121120041. Saya Evi Chandra Dewi dengan NIM 23010121120003 dari kelompok 6 peternakan A. Saya Nila Delia Putri dengan NIM 230101120112057. Pendugaan parameter. Pendugaan adalah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Menurut Hasanah et al. Pada 2019, pendugaan parameter digunakan dalam menduga nilai parameter populasi yang menjadi titik perhatian dalam penelitian. Pendugaan parameter adalah prosedur yang dilakukan untuk menduga parameter populasi di mana parameter tersebut merupakan sebarang nilai yang menjelaskan ciri dari suatu populasi. Menurut Nur Laila et al. Pada 2013, penggunaan terbagi menjadi dua, yaitu pendugaan titik dan pendugaan selang atau interval. Pendugaan interval. Pendugaan interval merupakan suatu dugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak. Hasil pendugaan interval ini diharapkan akan lebih objektif. Pendugaan dari parameter populasi yang dinyatakan oleh dua nilai di antara parameter dapat dianggap berbeda. Menurut Mulyana dan Herliana pada 2018, pendugaan interval merupakan interval kepercayaan atau interval keyakinan, yang artinya yaitu interval di mana suatu parameter populasi diharapkan berada. Menurut Black pada 2003, pendugaan interval akan memberikan nilai-nilai statistik dalam suatu interval, atau dengan kata lain, kita dapat menyatakan berapa besar kepercayaan kita bahwa interval benar-benar mencakup parameter yang diduga. Rumus yang digunakan dalam menyelesaikan pendugaan interval ini yaitu parameter lebih besar daripada ST dikurang Z setengah alfa ST. Parameter lebih besar daripada ST plus Z setengah alfa ST. Pendugaan parameter dengan sampel besar. Pendugaan parameter mikro dengan sigma diketahui dan populasi tidak terbatas. Mikro diduga oleh X sebagai penduga tidak bisa dengan interval keyakinan sebesar 95%. Sedangkan mikro diketahui, selang keyakinan atau kepercayaan bagi mikro dan sigma diketahui. Bila X adalah nilai tengah, contoh acak berukuran N dari sebuah populasi dengan ragam sigma 2 diketahui. Maka selang kepercayaan 1 min A 100% bagi mikro adalah N berukuran besar kurang lebih sama dengan 30. Pendugaan parameter dengan sampel kecil. Pendugaan pada sampel kecil jika N lebih dari sama dengan 30 menyebabkan nilai dugaan oleh simpangan baku akan menghasilkan selisih kesalahan.
Untuk sampel kecil, pendugaan parameter populasi dilakukan dengan sebaran yang variabelnya distandari sebagai standarisasi variabel T menyerupai variabel normal standar Z. Perbedaannya letak pada sigma, yang umumnya tidak diketahui. Pada variabel normal standar Z, pengubahan dilakukan dengan sigma yang diketahui. Sedangkan pada distribusi T, pengubahan dilakukan sampai dengan yang dapat dihitung dari sampel. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendugaan parameter mu dengan tidak diketahui dan populasi tak terbatas. Interval keyakinannya dalam penyataan probabilitas koefisien keyakinan 1 kurangi alfa dinyatakan sebagai P dalam kurung X faktori kurangi T dalam kurung 1 setengah alfa bagi N kurangi 1 SD per akar N lebih kecil mu lebih kecil faktorial plus T setengah A bagi N min 1 kurung SD per akar N sama dengan 1 kurangi A. Untuk populasi terbatas N per akar N besar lebih besar 5% digunakan faktor koreksi akar N besar kurangi N kecil per akar N besar kurangi 1. Pendugaan parameter mu1 kurangi mu2 di mana tau dan tot2 diketahui. Untuk tot1 akar 2 sama dengan tot2 akar 2 dan tot akar 2. Interval keyakinannya dalam pernyataan probabilitas koefisien keyakinan 1 min A dinyatakan sebagai P kurung X faktorial 1 kurangi faktorial 2 kurung tutup min T kurung buka setengah A dB kurung tutup SP akar 1 per N1 plus akar 1 per N2 mu1 kurangi mu2 X faktorial 1 kurangi X faktorial 2 plus T 1 kurung buka setengah A, dB kurung tutup SP akar 1 per N1 plus 1 per N2 SP nilai duga SD dugaan S1 akar 2 SP sama dengan akar N1 kurangi N1 kurangi 1 S1 pangkat 2 plus N2 min 1 kurung tutup S2 pangkat 2 per N1 plus N2 kurangi 2 apabila SD1 sama dengan SD2 SP sama dengan akar sigma kali 1 akar sigma kali 1 pangkat 2 kurangi sigma kali 1 akar 2 per N1 plus sigma X2 akar 2 min
sigma X2 akar 2 per N2, lalu per N1 kurangi 1 plus N2 kurangi 1 apabila SD1 SD2. Contoh soal pendugaan parameter sampel besar. Berdasarkan pemeriksaan ban sepeda yang dilakukan ada 400 unit sampel ban, diantaranya terdapat 40 unit yang tidak memenuhi standar kualitas. Simpangan bakunya 0,09. Berapa interval keyakinan sebesar 95% untuk ban yang tidak memenuhi standar kualitas? Diketahui jumlah sampelnya 400, rata-rata sampel 40, simpangan baku 0,09, alfanya 0,05 sama dengan 0,95. Ditanya berapa interval keyakinan sebesar 95 untuk ban yang tidak memenuhi standar. Jawab, P dalam kurung X bar dikurangi Z setengah alfa dikali tau bagi akar N kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z setengah alfa dikali tau dibagi akar N sama dengan 1 min alfa. Kita masukkan angka-angkanya, 40 dikurangi 1,96 dikali 0,09 dibagi akar 400 kurang dari mu kurang dari 40 ditambah 1,96 dikali 0,09 dibagi akar 400 sama dengan 0,95. P dalam kurung 39,91 kurang dari mu kurang dari 40,08. Jadi interval keyakinan sebesar 95% berkisar antara 39,91 sampai 40,08. Nama saya Rati Pradipta Listia Wismaya dengan NIM 230101211200037. Pada contoh soal nomor 2 ini diketahui bahwa N-nya adalah 36, X bar 3,6, taunya 0,3, dan alfa 1%, diubah menjadi desimal menjadi 0,1. Yang ditanyakan adalah interval kepercayaan sebesar 99% untuk tinggi mahasiswa peternakan. Pada contoh soal nomor 2 ini, cara menghitungnya yaitu menggunakan rumus P X bar min Z alpha kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z alpha. Kemudian jadinya P 3,6 min 2,05 kurang dari mu kurang dari 3,6 ditambah 2,05. Jadi hasilnya 3,5 kurang dari mu kurang dari 37. Nah, jadi internal kepercayaan sebesar 99% berkisar antara 3,5 sampai 3,7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Berhanani Mayanggasena. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal. Soalnya adalah sebuah sampel angka sebesar N1 sama dengan 4 dipilih dari populasi normal dengan minum 1, sedangkan sampel acak sebesar N2 adalah 3 dipilih dari populasi normal dengan minum 2. Hasil observasi sampel di atas ditunjukkan pada tabel X1 6, 5, 8, 5, X2 7, 3, dan 9. Kemudian buatlah interval keyakinan sebesar 95% untuk menduga minum 1 min minum 2. Kemudian diketahui N1 adalah 4, N2 sama dengan 3, X bar 1 sama dengan 6, dan X bar 2 sama dengan 6,3. Maka untuk gabungannya adalah diketahui rumus ini nanti akan dihasilkan 2,229. Maka hasil yang akan diketahui P sama dengan atau P dalam kurung 3,447 kurang dari minum 1 min minum 2 kurang dari 4,047. Sekarang kita masuk ke dalam soal nomor 4. Warung makan bakso Sumber Rezeki mengadakan penelitian perkiraan pengeluaran pembeli yang digunakan untuk pembeli makan di warung selama 1 bulan. Untuk keperluan penelitian tersebut diambil sampel berjumlah 200 pembeli.
Ternyata rata-rata pengeluaran untuk membeli makanan selama 1 bulan adalah 390.000 dengan simpangan baku 150.000. Dugalah pengeluaran pembeli untuk membeli makanan dalam 1 bulan dengan interval keyakinan 95%. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Diketahui N atau sampel berjumlah 200 orang. Kemudian rata-rata 390.000 dengan TO atau simpangan baku 150.000. 1 per alfa atau interval keyakinan 95% dengan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Penyelesaian dari data yang diperoleh di atas tinggal kita masukkan ke dalam rumus, yaitu X rata-rata dikurangi Z alfa per 2 dikali TO per akar N kurang dari mu kurang dari X rata-rata ditambah Z alfa per 2 dikali TO per akar N. Jadi hasilnya 390.000 dikurangi Z 0,05 per 2 dikali 150.000 per akar 200 kurang dari mu kurang dari 390.000 ditambah Z 0,05 per 2 kali 150.000 per akar 200 sama dengan 390.000 dikurangi Z 0,025 dikali 10.606,6 kurang dari mu kurang dari 390.000 ditambah Z 0,025 dikali 10.606,6. Z 0,025 sama dengan 1,96. Bisa dilihat dari tabel distribusi Z. Kemudian kita masuk ke kurva. Bisa dilihat ini merupakan bagian dari kurva-kurva dan hasilnya 390.000 dikurangi 1,96 dikali 10.606,6 kurang dari mu kurang dari 390.000 ditambah 1,96 kali 10.606,6 sama dengan 306,211.000,1 kurang dari mu kurang dari 410.788,9. Jadi, dugaan bahwa rata-rata pengeluaran pembeli berkisar antara 369.211,1 rupiah sampai 410.788,9 rupiah dan akan benar 95% dari seluruhan waktu jika pendugaan dilakukan berulang-ulang dengan waktu yang sama. Terima kasih.